Gawat! FIFA umumkan ular Romeni belum bisa bela timnas Indonesia lawan Australia. Benarkah begitu? Karena Arif Aiman bersanding dengan Ronaldo. Suporter Malaysia sindir Justin Hubner dan timnas Indonesia. Penasaran? Tonton sampai selesai agar tak salah paham. Berikut berita lengkapnya. Benarkah FIFA umumkan oleh Romeni belum bisa bela timnas Indonesia lawan Australia? Gimana nih guys? Udah ngebayangin oleh Romeni bakal debut buat timnas Indonesia lawan Australia, tapi tiba-tiba ada kabar kurang enak. FIFA katanya belum kasih lampu hijau buat oleh Romeni gabung ke skuad Garuda. Kok bisa ya? Emang ada apa? Jadi gini, walaupun oleh Romeni udah sah jadi WNI sejak 8 Februari 2024, ternyata ada proses administratif yang belum beres. FIFA masih nahan kepindahan Federasi Romeni dari KNVB, Belanda ke PSSI. Jadi secara teknis, dia belum bisa bela Indonesia dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal nih, harapan buat lini serang timnas Indonesia ada di pundak Romeni, terutama karena Ragnar Oratmangoen dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Sektor depan kita yang masih kurang tajam sebenarnya butuh banget tambahan tenaga dari pemain sekelas Romeni. FIFA sendiri baru aja meluncurkan platform digital buat mencatat pemain yang sudah pindah federasi pada 17 Februari 2025. Sayangnya, nama Romeni belum muncul di daftar itu. Sampai sekarang baru ada 14 pemain yang diizinkan membela tim nasional barunya. Salah satunya John Houseiter, Norwegia ke Cina. Romeni masih nunggu persetujuan FIFA. Masih ada peluang buat Romeni. Tenang guys, belum berarti dia 100% gagal debut lawan Australia. FIFA menyebut bahwa daftar ini bakal terus diperbarui secara berkala. Jadi kalau dokumennya cepat diproses dan semua persyaratan terpenuhi, bisa jadi Romeni tetap bisa membela Garuda di laga krusial nanti. Masih ada harapan. Fans Oxford United ngamuk, minta Romeni jadi starter. Sementara di klubnya, Oxford United, Romeni mulai menunjukkan kualitasnya. Saat timnya melawan Portsmouth di pekan ke-33 Championship, dia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-66 dan langsung bikin ribut pertahanan lawan. Meski timnya kalah 0-2, banyak yang setuju bahwa Romeni adalah pemain terbaik Oxford United di laga itu. Bahkan jurnalis BBC Sport, Emlyn Begley, langsung menyerukan agar pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjadikan Romeni starter di laga berikutnya. Cuitannya di Twitter, X, langsung dibanjiri dukungan dari fans Oxford United yang juga menginginkan Romeni main dari menit awal. Oleh Romeni harus starter di pertandingan berikutnya, cuit Begley. Supporter pun ikutan rame, ada yang bilang, pasti Romeni harus starter, Harris dan Phillips udah nggak layak di tim utama. Ada juga yang nyeletuk, Romeni lebih bikin ancaman daripada Harris dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, selain jadi andalan buat timnas Indonesia, kalau FIFA cepat kasih izin, Romeni juga mulai bikin nama di Inggris. Kalau performanya terus naik, bisa jadi dia makin dipercaya di level klub dan siap meledak bersama timnas Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah FIFA bakal cepat ngurus kepindahan Romeni sebelum lawan Australia? Atau kita harus sabar nunggu debutnya di laga berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Suporter Malaysia sindir Justin Hubner dan timnas Indonesia, gegara Arif Aiman bersanding dengan Ronaldo. Wah, drama sepak bola Asia Tenggara makin panas, nih. Kali ini, giliran suporter Malaysia yang nyinyir ke Justin Hubner dan timnas Indonesia. Alasannya, Arif Aiman, bintang muda mereka, masuk daftar top skor Liga Champions Asia Elite 2024 hingga 2025 bareng Cristiano Ronaldo. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini sindiran yang valid atau cuma kepedean aja? Jadi begini, Johor Darul Ta'zim, JDT, baru aja bikin kejutan dengan menghajar Pohang Steelers 5-2 di babak 16 besar Liga Champions Asia Elite.
Salah satu golnya dicetak oleh Arif Aiman, yang kini total sudah mengoleksi 5 gol di kompetisi tersebut. Dengan catatan ini, nama Arif Aiman kini bersanding dengan pemain-pemain top dunia, termasuk CR7 yang mencetak 6 gol untuk Al Nassr. Mantap, sih. Api, supporter Malaysia langsung pede, euforia kemenangan ini rupanya bikin supporter Malaysia bersemangat. Salah satu akun di media sosial X, @onefootballm, mendadak nge-tweet dengan nada sindiran yang mirip dengan ucapan Justin Hubner beberapa waktu lalu. Sejumlah negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan Arif Aiman, tulis akun tersebut pada Rabu, 19 Februari 2025. Kalimat ini terasa familiar, ya? Yap. Kalau kalian masih ingat, pada September 2024 lalu, Justin Hubner sempat mengomentari sebuah unggahan di Instagram Vibebal setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu, ada berita dari media Malaysia yang bilang kalau Australia harus belajar dari Malaysia buat mengalahkan Indonesia. Nah, Hubner langsung balas dengan kalimat tajam, beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan kami. Jadi, apakah ini sindiran serius atau sekadar bercandaan dari fans Malaysia? Yang jelas, rivalitas Indonesia-Malaysia di sepak bola makin panas aja, nih. Apalagi, Timnas Garuda juga lagi naik daun dengan banyaknya pemain naturalisasi dan performa yang terus meningkat, tapi kalau ngomongin level, apa satu pemain yang bersanding dengan Ronaldo langsung bikin Malaysia lebih baik dari Indonesia? Gimana menurut kalian? Apakah Arif Aiman memang sehebat itu, atau Timnas Indonesia masih lebih unggul secara keseluruhan? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert akan evaluasi Rafael Struijk, waktunya oleh Romeni unjuk gigi. Hai Sobat Garuda, kalau ngomongin Timnas Indonesia, pasti yang sering jadi bahan diskusi adalah lini serang yang masih angin-anginan. Nah pertanyaannya, menurut kalian siapa striker paling layak di Timnas saat ini? Rumor terbaru nih, pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut bakal mengevaluasi lini depan Garuda. Info ini datang dari pengamat sepak bola tanah air, Ovan Lamara. Katanya, Kluivert bakal ngasih perhatian khusus ke peran Rafael Struijk. Nah, ini jadi menarik karena performa Struijk di klubnya, Brisbane Roar, kurang menggigit. Buat yang belum tahu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert bakal memainkan laga perdana melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Sebelumnya, di era Shin Tae-yong, kita udah sering lihat kalau lini depan Timnas masih kurang greget. Striker tajam yang bisa diandalkan masih tanda tanya besar. Rafael Struijk sendiri sering jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Tapi kalau kita lihat statistiknya di Brisbane Roar musim ini, ya agak bikin garuk-garuk kepala. Dari 12 penampilan, dia baru cetak 1 gol. Buat seorang striker, angka ini jelas belum cukup meyakinkan. Menurut Ovan Lamara, evaluasi ini bukan sekadar wacana. Patrick Kluivert bilang, salah satu syarat buat masuk Timnas di bawah kepelatihannya adalah jadi pemain utama di klub masing-masing. Artinya ada kemungkinan beberapa pemain bakal dievaluasi lagi, ujarnya di kanal YouTube TV One. Nah, kalau melihat syarat itu, Struijk jelas agak keteteran. Di Brisbane Roar, dia sering jadi pemain cadangan. Ini jadi sinyal bahaya buat dia, karena Kluivert bisa aja mencari opsi lain yang lebih tajam di depan. Salah satu nama yang bisa jadi alternatif, Ole Romeni. Pemain Oxford United ini baru aja sah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari kemarin. Catatan golnya juga lumayan loh. Musim lalu di Eredivisie, Romeni berhasil mencetak 11 gol dari 33 laga. Itu angka yang lebih meyakinkan dibanding Struijk, kan? Bahkan Erick Thohir sempat memuji kualitasnya. Jadi, apakah ini waktunya Rafael Struijk tersingkir dari Timnas? Atau justru dia bakal bangkit dan membuktikan diri? Gimana menurut kalian? Shin Tae-yong turun gunung. Masih bantu Timnas Indonesia lawan Australia, tapi sebagai apa? Sob, kalau dengar nama Shin Tae-yong, pasti langsung kepikiran sosok yang bawa Timnas Indonesia ke level baru, kan? Tapi gimana jadinya kalau Doi tetap membantu Timnas meski udah nggak jadi pelatih? Nah, ini yang bikin penasaran.
Kira-kira, bantu sebagai apa ya? Coba tebak dulu sebelum lanjut bahas. Jadi gini, Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama, lawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Lalu, 5 hari setelahnya, kita bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Nah, di 2 laga krusial ini, Timnas resmi memasuki era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Mantan striker Barcelona itu ditunjuk buat gantiin Shin Tae-yong, yang kontraknya nggak diperpanjang setelah 5 tahun megang tim Garuda. Tapi, meski udah bukan pelatih, ternyata STY tetap bakal membantu perjuangan Timnas. Caranya? Bukan sebagai pelatih, bukan juga jadi komentator bola, apalagi jadi wasit. Bayangin kalau STY beneran jadi wasit, pasti banyak kartu kuning buat pemain malas lari. Hahaha, ternyata STY bakal bantu Timnas sebagai supporter. Yap, beneran, bos. Hal ini diungkapin sama mantan asistennya, Kim Jong-jin, di sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Katanya, STY pengen banget nonton pertandingan Timnas lawan Australia secara langsung, dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan, Timnas, bermain di Sydney. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu, kata Kim Jong-jin, tapi masih belum jelas apakah STY bakal terbang langsung ke Sydney, atau cuma nonton dari layar kaca sambil makan ramen di rumah. Tetapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana, tambah Kim Jong-jin. Yang jelas, meskipun udah bukan bagian dari Timnas secara resmi, Shin Tae-yong tetap punya cinta yang besar buat Indonesia. Doi bahkan bilang bakal sering datang ke tanah air meski udah balik ke Korea Selatan. Meski saya akan kembali ke Korea Selatan, saya berencana untuk sering datang karena saya mencintai Indonesia. Saya berharap dapat bertemu Anda dengan kondisi yang lebih baik di negara lain atau di Korea Selatan, ujar STY dikutip dari Yonhap. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Timnas bisa tetap moncer tanpa STY di pinggir lapangan? Atau justru butuh pelatih dengan karakter kayak dia lagi? Gas, kasih pendapat kalian di kolom komentar.